Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan, kami dari kelompok Sistem Top Up Game Store yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Laudabil Rahmatullah dengan NIM 230014018. Saya Rahmat Jambaliki dengan NIM 23000180016. Saya Abil Adriansyah dengan NIM 2300018022. Pada presentasi kali ini kami akan membacakan laporan tugas akhir kami, yakni Project Basis Data dengan dosen pengampu Pak Jeffrey Fahana. Di sini ada beberapa dasar isi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, ada profil instansi, permasalahan instansi, solusi yang diberikan, landasan teori RDSKL, normalisasi data, integritas constraint, model basis data rasional dan non-rasional, dan beberapa rujukan yang kami ambil. Nanti akan dibacakan oleh teman saya, yakni Abiardian. Yang ke bab 3 adalah pembahasan, sama bab 4 penutup akan dibacakan oleh saya sendiri, dan nanti teman saya akan menerapkannya dalam sel, jadi ini bagian perintah DDL. Oke. Kita lanjut di bagian pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya, yakni Abdul Ardiansyah. Terima kasih Mas Abdul. Bab 1 pendahuluan. A. Profil instansi. Arastor adalah sebuah platform digital yang menyediakan layanan top up game dengan berbagai metode pembayaran yang cepat, mudah, dan aman. Platform ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gamer dalam melakukan pembelian produk game dengan efisien, sekaligus memberikan pengalaman bertransaksi yang optimal pada pelanggan. Proyek ini untuk membangun sistem manajemen transaksi top up game yang membantu pelanggan melakukan pembelian produk game dengan cepat dan mudah. Sistem ini akan dikelola oleh administrator yang bertanggung jawab atas verifikasi transaksi dan layanan kepada pelanggan. Di dalam sistem, berbagai layanan pembayaran juga tersedia agar pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. B. Permasalahan instansi. Sebelum adanya sistem top up game terintegrasi, pelanggan dan penyedia layanan menghadapi banyak kendala seperti proses manual yang tidak efisien, resiko kesalahan pencatatan, dan verifikasi pembayaran yang lambat, serta rentan terhadap human error. Pilihan metode pembayaran terbatas, kurangnya transparansi dalam transaksi, dan sulitnya pengelolaan data membuat pengalaman pelanggan menjadi kurang memuaskan. Selain itu, ketiadaan sistem pelaporan dan analitik penghambat penyediaan layanan dalam menganalisis tren dan strategi bisnis. Masalah keamanan data dan minimnya fitur otomatis juga menurunkan kepercayaan serta kenyamanan pelanggan. Semua ini menekankan perlunya sistem yang lebih modern, aman, dan efisien. C. Solusi yang diberikan. Tujuan dari proyek kami, yang pertama, mengelola data pelanggan, game produk game, dan layanan transaksi. Yang kedua, mencatat setiap transaksi top up yang dilakukan oleh pelanggan. Yang ketiga, memungkinkan admin untuk melakukan transaksi pelanggan dan layanan yang tersedia. Yang terakhir, menyediakan informasi detail tentang produk game yang akan dibeli. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, entitas dan relasi dalam ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah alat yang digunakan untuk merancang struktur basis data dengan mempresentasikan entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah objek nyata atau abstrak yang dapat direpresentasikan dalam sistem basis data, seperti mahasiswa atau buku. Yang kedua ada relasi, hubungan antar dua entitas, seperti meminjam antar entitas, mahasiswa, dan buku. Yang ketiga ada kardinalitas, yaitu menentukan jumlah maksimum keterhubungan antar entitas. Misal, satu to one, atau one to many, atau many to many. Yang kedua, normalisasi data. Normalisasi data adalah proses pengorganisasian tabel dalam basis data yang mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Bentuk normal, normal forms. 1NF, yaitu menghilangkan data yang tidak terstruktur dengan membuat setiap kolomnya hanya memiliki nilai atomik. 2NF, yaitu menghapus ketergantungan parsial dengan memastikan setiap atribut non-primer bergantung pada keseluruhan kunci primer. Yang ketiga, 3NF, menghilangkan ketergantungan transitif dengan memastikan setiap atribut non-primer hanya bergantung pada kunci primer. Yang ketiga, bahasa SQL atau struktur query language. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Yang pertama ada DDL, Data Definisi Language, membuat, mengubah, dan menghapus struktur
tabel atau basis data, contoh create, alter, dan row. Atau basis data yang kedua, DML, data manipulasi language, yaitu manipulasi data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data. Contoh insert, update, dan delete. Dan yang terakhir ada DQL, data query language, yaitu mengambil data dari basis data. Contoh select. Yang keempat ada integrity constraints dalam basis data, yaitu memastikan keakuratan dalam konsisten data dalam basis data. Yang pertama ada primary key, yaitu atribut unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Yang kedua ada foreign key, atribut yang menghubungkan tabel dengan tabel lain, menjaga referensial integritas. Yang ketiga ada unique constraint, yaitu menjamin bahwa nilai atribut tertentu dalam tabel tidak diduplikat. Dan yang kelima ada model basis data relasional versus non-relasional. Relasional yaitu basis data yang menyimpan data dalam tabel, rows atau kolom seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle DB. Dan yang non-relasional ada basis data yang menyimpan data dalam format non-tabular seperti dokumen, grafik, atau kolom seperti MongoDB. Kelebihan model relasional, konsisten data yang tinggi. Kelebihan model non-relasional yaitu skalabilitas dan performa untuk big data. Oke, Dan yang sekarang bab kita 3 pembahasan akan dibacakan oleh teman saya Abdul. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk di bagian pembahasan. Yang pertama adalah analisis proses bisnis. Yang pertama proses bisnis, pendaftaran pelanggan. Ini optional ya. Data yang dibutuhkan adalah data diri pelanggan. Hasil informasi yang didapatkan adalah daftar pelanggan. Yang kedua adalah pemilihan produk. Produk, data yang dibutuhkan itu adalah produk item game. Hasil informasi yang didapatkan adalah jumlah item game. Yang ketiga, pengisian data transaksi. Data yang dibutuhkan adalah ID game dan server. Dan hasil informasi yang didapatkan adalah data game pelanggan. Yang keempat ada pemilihan metode pembayaran. Data yang dibutuhkan adalah akun bank atau e-wallet. Hasil informasi yang didapatkan adalah jenis pembayaran. Yang kelima adalah proses pembayaran. Data yang dibutuhkan adalah ID transaksi, jumlah pembayaran, metode pembayaran. Hasil informasi adalah data transaksi pelanggan. Yang keenam ada verifikasi dan pemrosesan. Data yang dibutuhkan adalah data pembayaran, data akun game. Hasil informasi adalah status pembayaran. Yang ketujuh adalah penyelesaian transaksi. Data yang dibutuhkan adalah status verifikasi dan lain-lain. Hasil informasi yang dibutuhkan adalah bukti penyelesaian dan catatan transaksi. Yang terakhir adalah layanan pelanggan. Data yang dibutuhkan adalah data transaksi, deskripsi, masalah. Hasil informasi adalah resolusi masalah dan kepuasan pelanggan. Kita lanjut di bagian titik atribut. Berikut beberapa entitas yang dibutuhkan dalam kasus top up game. Kami memiliki 6 entitas yang untuk membuat sebuah sistem top up game yang diantaranya yakni pertama adalah pelanggan, memiliki atribut ID pelanggan, nama, nomor WA, email. Game, atributnya adalah ID game, nama game, deskripsi game, nama vendor game. Yang ketiga adalah produk game, atributnya adalah nama produk, jumlah produk, harga produk. Yang keempat adalah transaksi, atributnya adalah ID transaksi, tanggal, transaksi, jumlah produk game, jumlah total harga, status transaksi. Yang kelima adalah layanan transaksi. Atributnya adalah ID layanan, jenis transaksi, provider, transaksi, biaya transaksi, nomor akun bank atau wallet. Yang terakhir adalah admin, yakni memiliki atribut ID admin, nama admin, hak akses, nomor telepon atau WA, dan terakhir email. Berikut adalah beberapa hubungan antar entitas relasi. Yang pertama adalah pelanggan one-to-many dengan transaksi. Setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi dan setiap transaksi terhubung dengan satu pelanggan. Yang kedua adalah game one-to-many dengan transaksi. Setiap transaksi mengacu pada satu game yang ingin dibeli, yang ingin ditop up oleh pelanggan. Yang ketiga adalah transaksi many-to-one dengan admin. Banyak transaksi dapat diverifikasi oleh satu admin. Yang keempat adalah admin one-to-many dengan transaksi. Satu admin dapat memverifikasi banyak transaksi. Yang kelima, layanan transaksi one-to-many dengan transaksi. Satu layanan transaksi dapat digunakan banyak transaksi. Bawa Bill. Keenam adalah produk game many-to-one dengan game. Setiap produk game terkait dengan satu game spesifik, tetapi satu game dapat memiliki banyak produk yang bisa di-top up. Lagi. Sekarang kita masuk di bagian konseptual logic dan fisik. Yang pertama adalah konseptual. Terus sedikit, Bill. Oke, di sini ada beberapa tabel untuk pembuatan ARD. Lanjut ke bawah LK. Nah, di sini kita bisa lihat kalau udah ada FK di bagian masing-masing tabel, di bagian transaksi memiliki 3 FK. Dan di bagian produk game memiliki 1 FK. Sedangkan di bagian admin juga memiliki 1 FK.
Mbak fisik. Sekarang kita masuk fisik. Penerapan dalam struktur basis data yang diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data. Oke, bawa. Skema basis data. Oke, lanjut sekarang bagiannya yakni perintah DDL, DML, trigger, dan TCL yang akan dilakukan oleh teman saya yakni Rahmat Jambi Baliki. Baik, di sini saya akan mencontohkan perintah DDL, DML, trigger, TCL melalui implementasi dalam SQL, yaitu sum cell. Kita start Apache-nya. Recording in progress. Start juga MySQL-nya. Dan kita buka shell. Pertama, untuk masuk ke shell yaitu dengan MySQL uroot. Dan kita buat database-nya yaitu kita kasih nama create database, namanya yaitu top-ups. Dan kita pakai database-nya dengan use top-up, yaitu nama database-nya. Pertama-tama di sini saya akan memberikan contoh yaitu buat tabel, yaitu dengan create table pelanggan, ada ID pelanggan sebagai primary key, not null, dia nggak boleh kosong, dan ada juga nama pelanggan, dia varchar, dia juga not null, dan ada nomor WA, 15, not null juga, dan terakhir ada yaitu email varchar 50, dia juga not null. Kita akhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Baik, ini untuk contoh create table-nya. Selanjutnya saya akan pause terlebih dahulu videonya untuk memasukkan semua tabelnya agar bisa diinsert datanya. Baik, di sini saya telah memasukkan semua tabel yang ada untuk mempersingkat waktu, yaitu ada tabel pelanggan pertama, yang kedua ada game, yang ketiga ada item game, yang keempat ada metode transaksi, kelima ada transaksi, dan keenam ada admin. Selanjutnya kita ingin contoh masukkan, saya memberikan satu contoh yaitu insert data ke dalam tabel pelanggan, yaitu dengan DSC terlebih dahulu dan nama tabelnya. Dan kita masukkan yaitu insert into nama tabelnya yaitu pelanggan dengan parameter ID pelanggan, koma, nama pelanggan, koma, nomor WA, koma, email. Dan values-nya kita ingin masukkan 3 data, yaitu pertama karena ID pelanggan itu integer langsung aja 1, nama pelanggan itu petik yaitu Andis, kita masukkan Andi Saputra, petik lagi untuk mengakhiri varcharnya, dan di nomor WA-nya juga 08, sembarang aja, dan akhiri dengan petik juga, dan emailnya kita buat andi@gmail.com. Kita tutup kurung dan kita koma karena ingin masih masukkan data. Anda ketik orang satu, Mas. Ya. Data kedua kita masukkan di sini, ID pelanggannya kita bedain, namanya juga kita bedain. Kita kasih Budi Santoso. Dan di sini kita kasih Budi.
Dan data ketiga karena di sini kita ubah jadi titik koma karena data terakhir. ID pelanggannya kita ubah dan namanya kita kasih nama Citra nih. Dan di sini kita kasih Citra. Baik, untuk masukkan data seperti itu contohnya. Selanjutnya saya akan pause lagi untuk memasukkan semua data di sini. Baik, di sini saya telah memasukkan semua datanya dengan insert intel dan selanjutnya saya akan memberikan contoh yaitu update. Kita ingin update di tabel transaksi dengan select, kita lihat dulu data di transaksinya, select all from transaksi. Di sini TRX 002 masih pending, kita ingin ubah dia menjadi selesai yaitu dengan update nama tabelnya yaitu transaksi dan set yaitu setting status, kita ingin ubah status transaksinya status transaksi sebagai apa, sama dengan, karena di sini varchar berarti kita petik selesai, akhiri dengan petik juga yang dimana yaitu where ID transaksi yaitu primary key-nya where ID transaksi sama dengan, karena di situ varchar ingin kita ubah di TRX 002, kita masukkan di sini TRX 002 dan akhiri dengan titik koma. Di sini sudah oke, kita cek kembali apakah dia sudah berubah menjadi selesai atau masih pending, yaitu dengan select all from transaksi. Baik, di sini sudah berubah juga karena kita sudah update menjadi selesai. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yaitu mendelete di ID transaksi yaitu TRX 003-nya. Yaitu delete from nama tabelnya yaitu transaksi yang dimana kita ingin menghapus di mana where ID transaksi sama dengan petik TRX 003. Baik, di sini dia akan menghapus TRX 003, kita lihat dia sudah oke, kita akan munculkan tabel transaksinya lagi. Di sini dia sudah terhapus karena kita sudah delete ya. Selanjutnya saya akan mencoba mencontohkan yaitu untuk join. Pertama kalau join itu kita pencet select tabel mana aja yang kita ingin masukkan di join. Select P titik nama pelanggan yaitu diambil dari tabel pelanggan, nama pelanggan, koma G titik nama game diambil dari tabel game, P G titik nama game, koma habis itu T titik jumlah item pembelian dari tabel transaksi, jumlah item pembelian, koma T titik kita ingin juga ambil jumlah total harganya dan kita ingin ambil yaitu tanggal transaksinya, T titik tanggal transaksi. Karena ini sudah akhir, kita tidak perlu koma lagi. Kita menjelaskan itu P pelanggan dari apa, G dari mana, T dari mana, yaitu from transaksi T, yaitu T itu dari tabel transaksi. Join pelanggan, tabel pelanggan sebagai P on T titik ID pelanggan sama dengan P titik ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan
t.id pelanggan dari tabel transaksi. Sama juga kita ingin tabel gamenya kita buat seperti ini dengan pelanggan, yaitu dengan join game. Game itu kita deklarasikan tadi sebagai G on t.id game sama dengan g.id game. Karena ini sudah akhir, kita akhiri dengan petik 2. Di sini saya mengambil nama pelanggan dari tabel pelanggan, nama game dari tabel game, jumlah item, jumlah total harga, dan tanggal transaksinya berasal dari tabel transaksi. Selanjutnya, kita ingin buat trigger, yaitu kita ingin ubah itu di tabel item game. Pertama kita munculkan dulu datanya select all from item game. Di sini jumlah itemnya masih 5, 10, 20. Jadi saya ingin membuat yaitu setiap ada transaksi jumlah itemnya akan berkurang sesuai jumlah item pembelian. Jadi kita itu dengan create trigger, pertama kita delimiter $, sebagai agar titik koma tidak sebagai akhir, yaitu delimiter $. Habis itu kita create trigger after transaksi insert, itu setelah menginsertkan data di tabel transaksi. After insert on transaksi. After insert on transaksi for each row, itu mempengaruhi membaca semua tabelnya. For each row. Begin update item game. Update-nya item game, yaitu tabel item game. Get item game, kita ingin set jumlah item dari ini, jumlah item sama dengan jumlah item dikurang dengan new jumlah item pembelian. Jadi jumlah item dari tabel item game akan dikurangin dengan new jumlah item pembelian dari tabel transaksi. Jumlah item pembelian. Jumlah item pembelian. Habis itu where id game sama dengan new titik id game titik koma. Kita end dengan $. Dia sudah oke, karena kita di sini mendeklarasikan delimiter $, sebagai titik koma biar tidak akhir. Kita ingin kembalikan seperti di awal, yaitu dengan delimiter spasi titik 2. Dia sudah oke. Kita ingin mencobanya yaitu dengan insert into transaksi. Di transaksi itu ada tadi ID transaksi. Ada juga ID pelanggan, ID game, ID game, ID metode, ada juga
yaitu jumlah item pembelian. ID transaksi, jumlah total harga, jumlah total harga, Tanggal transaksi. koma, apa lagi? Tanggal Tanggal transaksi. tanggal transaksi, dan juga ada apa? Status transaksi. Status transaksi. Ini sudah semua ya. Values usernya itu ID transaksi, ID pelanggan, ID game, ID metode, jumlah item pembelian, jumlah total harga, tanggal transaksi, dan status transaksi, yaitu values-nya. Kita ingin coba satu aja, yaitu dengan ID transaksinya kita karena varchar kita tulis trx 004, koma ID pelanggannya kita pelanggan pertama, dan gamenya itu yang game pertama, dan yang kedua itu metodenya dengan mt01, dan kita ingin jumlah item pembeliannya itu 2. Karena di sini harganya harga item 15.50, berarti total harganya itu ada di 31.00, dan tanggal transaksinya kita buat 2024 01 dan 04, dan kita buat statusnya yaitu selesai. Kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah. Baik, sepertinya sudah benar. Kita tinggal enter. Dia sudah akan, seharusnya kan di sini dia membeli 2 item, berarti dengan ID gamenya yaitu 1, maka jumlah itemnya di sini akan menjadi 3 karena dia membeli itemnya 2, jadi 5 dikurang 2 akan menjadi 3. Kita akan dengan select all from item game. Baik, di sini jumlah itemnya sudah berkurang karena di sini dia after transaksi dia akan melakukan pengurangan jumlah item. Baik, segitu saja yang bisa saya berikan contoh dari perintah DDL dan DML. Trigger TCL-nya tidak saya buat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya yaitu Abdul. Baik, terima kasih. Di sini kita akan masuk ke bagian bahasan ini penutup. Kesimpulan dari proyek ini. Sistem top-up game yang terintegrasi dengan basis data memberikan solusi yang efisien dan andal dalam pengolahan transaksi digital. Dengan desain basis data yang terstruktur, sistem dapat menghindari redundansi data, memastikan integritas, dan menyediakan akses yang cepat terhadap informasi. Selain itu, keamanan data yang baik seperti enkripsi dan otoritas melindungi informasi pelanggan dan potensi ancaman. Penerapan ini juga memungkinkan analitik data untuk mendukung keputusan strategis dan menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan memuaskan. Saran. Untuk meningkatkan kinerja dalam keberlanjutan sistem, disarankan untuk ada beberapa pengolah, yakni menggunakan sistem basis data yang dapat diskalakan seperti PostgreSQL atau MongoDB untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pelanggan dan transaksi. Yang kedua adalah mengimplementasikan teknologi keamanan terkini. Yang ketiga adalah memanfaatkan fitur analitik berbasis data. Yang keempat adalah melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem basis data. Yang kelima, mengintegrasikan sistem dengan berbagai gateway. Dengan langkah ini, sistem top-up game dapat terus berkembang dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Cukup itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.